Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadijah Saleh, mahasiswa PPG Batch 3 IAIN Sultan Amai Gorontalo. Nomor peserta PPG 8721 840 18 2006. NIM PPG 2270 23059. Nama lengkap Hadijah Saleh, jenis kelamin perempuan. Tempat tanggal lahir Marisa 14 Februari 1972. Asal Desa Madapolo, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Kelas 3.2 Al-Quran Hadis tingkat MA. Hari ini Kamis 12 Januari 2023. Izinkan saya untuk membuat video uji kinerja praktek pembelajaran di MA Al-Khairat Madapolo dengan judul materi kebenaran penurunan Al-Quran. Atas segala kekurangan dalam video ini saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas deh. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Dalam keadaan sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Ya, pada kesempatan ini, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu mari kita sama-sama berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini mudah dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Rizky. Berdiri semuanya. Baik, teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, berdoa selesai. Silakan duduk. Pada pokok materi kita hari ini adalah kebenaran penurunan Al-Quran. Nah, sebelum kita masuk pada kebenaran penurunan Al-Quran, terlebih dahulu Ibu akan mereview kembali pelajaran pada minggu yang lalu, yaitu siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat pelajaran yang lalu, minggu yang lalu? Al-Quran adalah wahyu Allah. Al-Quran adalah wahyu Allah. Ada yang masih ingat pengertian Al-Quran? Masih. Nah, siapa? Coba. Nah, silakan mengisi. Al-Quran adalah kitab suci Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril yang diturunkan secara berangsur-angsur atau secara mutawatir. Secara mutawatir. Kemudian nama-nama Al-Quran. Siapa yang masih ingat nama-nama Al-Quran? Sukma? Al-Quran, Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Zikru, At-Tahdi. Nah, jadi itu nama-nama dari Al-Quran. Kemudian siapa yang masih
masih ingat lagi bagaimana perilaku orang yang mengamalkan Al-Quran, perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Nah, sebagai orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, kita harus melaksanakan ibadah karena Al-Quran berisi tuntunan yang berkaitan dengan ibadah, yakni sholat, puasa, zakat, dan haji. Oke, bagus. Berarti pada pelajaran yang lalu yang sudah kita pahami, hari ini kita akan membahas tentang proses penurunan Al-Quran. Proses penurunan Al-Quran. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai proses penurunan Al-Quran. Yang pertama, menghayati kebenaran Al-Quran. Yang kedua, memahami penurunan dan penulisan Al-Quran. Dan yang ketiga, menganalisis sejarah penurunan Al-Quran. Nah, Ibu akan share video, kemudian video itu ditonton per kelompok. Jadi sebelumnya bagi kelompok 1, kelompok 2. Silakan tonton videonya, kemudian berikan, setelah ditonton pelajari isi video tersebut, kemudian berikan tanggapan daripada isi video tersebut. Oke, silakan. Ya. Coba berikan tanggapan kelompok 1 isi video yang kalian tonton tentang penurunan Al-Quran. Silakan Suci, berdiri Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari video yang kami tonton, pengertian turunnya Al-Quran memiliki arti pemberitahuan kalam Allah. Ia diturunkan menurut kehendaknya sehingga diketahui oleh malaikat dan nabi. Di dalam hatinya yang suci terdapat 3 pendapat mengenai perbedaan tentang bagaimana diturunkannya Al-Quran. Di antaranya, menurut At-Tabari, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Al-Quran diturunkan ke dunia pada saat malam Lailatul Qadar dari awal sampai akhir. Kemudian dalam tempo waktu 20 tahun atau 23 tahun diturunkan secara berangsur-angsur dan berdasarkan mengenai perbedaan tentang berapa lama Nabi bermukim di Mekah dan sesudah diangkat menjadi rasul. Ya, oke. Coba berikan tangan untuk sahabat-sahabatnya. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 tentang memahami penurunan dan penulisan Al-Quran secara bertahap dari hasil video yang kalian tonton tadi. Naisin. Berdiri Naisin. Berdasarkan video yang kami tonton, Al-Quran pertama kali diturunkan di Gua Hira ketika Nabi sedang berhalawat atau beribadah. Surah yang pertama kali turun yakni surah Al-Alaq ayat 1-5. Kedua, Al-Quran diturunkan di bumi dalam jangka waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dan yang ketiga, dimulai dari tanggal 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi sampai 9 Zulhijjah Haji Wada tahun 63 dari kelahiran Nabi atau tahun 10 Hijriah. Terima kasih. Oke, bagus. Berikan tepuk tangan untuk kelompok
mushaf. Proses penulisan Al-Quran sehingga menjadi sebuah mushaf terbagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama ada fase Nabi, kedua zaman Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq, dan yang ketiga ada zaman Khulafaur Rasyidin Utsman bin Affan. Ya, bagus, berikan. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing untuk kelompok 1, kelompok 2 yang di depan. Hasil diskusi kelompok tadi yaitu mengenai penurunan Al-Quran. Jadi turunnya Al-Quran memiliki arti pemberitahuan kalam Allah yang diturunkan menurut kehendaknya sehingga diketahui oleh malaikat dan Nabi Muhammad dalam hatinya yang suci. Jadi proses penurunan Al-Quran ini terdapat 3 pendapat ulama. Salah satunya adalah menurut At-Tabari. Dari Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Al-Quran diturunkan ke dunia pada saat malam Lailatul Qadar. Tahu itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu adalah tanggal 17 bulan Ramadan. Karena malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi proses turunnya Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar, tanggal 17 Ramadan. Nah, proses turunnya Al-Quran ketika Nabi Muhammad SAW ketika berhalwat atau beribadah berada di dalam gua apa? Hira. Di saat Nabi berada di gua Hira, pada saat itulah turun Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Coba siapa yang bisa membacakan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5? Nah, Rizky baca surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, oke, bagus. Itulah ayat yang pertama turun, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian Al-Quran diturunkan ke bumi dalam jangka waktu kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, dan 2 hari. Jadi 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Jadi kurang lebih 23 tahun. Nabi sejak beliau diangkat oleh Allah menjadi Rasul itu pada umur berapa? 40 tahun. Usia Nabi berapa? 63 tahun. Jadi kalau dihitung dari usia Nabi diangkat menjadi Rasul pada saat itu berusia 40 tahun sampai usia 63 tahun, jadi kurang lebih 23 tahun. Itulah lama turunnya Al-Quran. Sampai yang terakhir yaitu ketika Nabi sudah berumur 63 tahun saat melaksanakan ibadah haji wada. Haji wada itu artinya haji perpisahan. Turunlah ayat yang terakhir yaitu surah Al-Maidah ayat 3. Surat Al-Maidah ayat 3. Itulah ayat yang terakhir turun. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW sedang melaksanakan haji wada, yaitu haji perpisahan. Kemudian yang selanjutnya adalah proses penulisan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu
kepada Nabi Muhammad, dibacakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad sampaikan kepada para sahabat. Nah, sahabat ini menuliskannya di pelupa kurma, ya, di batu-batu dan sebagainya. Kemudian langsung mereka hafal. Itu pasti penulisan Al-Quran pada saat Nabi Muhammad masih hidup. Sehingga itu banyak para sahabat yang menghafal Al-Quran. Nah, bacakan mereka langsung hafal. Supaya tidak mudah dilupa, mereka langsung hafal. Salah satunya adalah sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Sabit. Setelah Rasulullah wafat, kepemimpinan diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq kurang lebih memerintah 2 tahun sekian, 2 tahun lebih. Pada saat pemerintahan Khalifah Abu Bakar ini, banyak para sahabat Nabi yang gugur, artinya para sahabat Nabi yang gugur, yang penghafal Al-Quran, yang gugur di medan perang. Karena setelah Rasulullah wafat, kepemimpinan diganti oleh Khalifah Abu Bakar, itu banyak terjadi peperangan. Banyak orang-orang yang murtad. Orang murtad itu orang yang keluar dari agama Islam. Terjadinya perang penumpasan orang-orang murtad ini menyebabkan penghafal Al-Quran banyak yang meninggal. Nah, dilihat oleh sahabat Umar, karena sudah banyak penghafal Al-Quran yang meninggal, sahabat Umar mengusulkan kepada Sayyidina Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran yang ditulis di pelupa kurma tadi, di batu tadi, dikumpulkan. Nah, yang awalnya sahabat Abu Bakar ini tidak mau, karena beliau beranggapan perbuatan tersebut tidak pernah dilakukan pada masa Nabi. Karena Nabi tidak pernah melakukan hal itu, jadi Abu Bakar tidak mau mengikuti usulan Umar tadi. Tetapi karena dengan berbagai pertimbangan diberitahukan oleh Umar, akhirnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq menerima usulan Umar bin Khattab. Nah, dikumpulkanlah Al-Quran, tapi belum dibukukan, baru dikumpulkan supaya jangan sampai hilang. Karena penghafal Al-Quran pada saat itu sudah banyak yang meninggal. Sahabat Nabi banyak yang meninggal, salah satunya terjadi perang Yamamah. Banyak orang-orang yang murtad, ada banyak nabi-nabi palsu diberantas oleh Abu Bakar, menyebabkan sahabat penghafal Al-Quran banyak yang meninggal. Maka atas itu usulan usulan Umar tadi, Abu Bakar menyetujui dengan mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran tadi, tapi belum dikumpulkan dulu. Nanti pada zaman Khalifah siapa? Utsman bin Affan, baru dibukukan menjadi sebuah mushaf, sebuah kitab. Sudah disusun mana ayat yang pertama turun dan seterusnya. Sudah dibukukan dalam sebuah mushaf atau sebuah kitab. Nah, itulah yang kita pakai sampai saat ini. Ya, sudah bisa dipahami? Sudah bisa dipahami? Yaitu fase penurunan Al-Quran. Yang pertama, fase Nabi. Kemudian yang kedua, fase Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang ketiga, fase Khalifah Utsman bin Affan. Ya, selanjutnya sudah dipahami apa yang Ibu sampaikan?
pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan memberikan evaluasi. Sebelum kita masuk kepada kesimpulan, terlebih dahulu Ibu akan memberikan evaluasi. Setelah memberikan evaluasi, kita akan simpulkan bersama. Evaluasi yang pertama, jelaskan proses penurunan Al-Quran secara berangsur-angsur. Reski. Al-Quran diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril selama 23 tahun, dimulai sejak 17 Ramadan atau biasa disebut malam nuzulul Quran. Itu proses penurunan Al-Quran secara berangsur-angsur. Yang kedua, jelaskan pengertian penulisan Al-Quran. Ya, Sukmawati. Yang dimaksud dengan penulisan Al-Quran adalah penulisan Al-Quran dari wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW hingga selesai dikumpulkan dalam sebuah tulisan berupa mushaf pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Ya, coba berikan tepuk tangan untuk Sukma. Pertanyaan ketiga, jelaskan mengapa Abu Bakar As-Siddiq menolak usulan sahabat Umar untuk mengumpulkan dan menuliskan catatan wahyu. Ika. Maka secara tegas mengenai semua ulama yang terhadap Islam. Di awal kepemimpinannya tersebut, awalnya Abu Bakar menolak usulan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran sebagai mushaf sebab ia takut perbuatan tersebut mendatangkan dosa karena tidak diajarkan Rasulullah SAW. Oke, berikan tepuk tangan. Nilai untuk Rizky 100, untuk Sukma 100, untuk Ica 100. Ya, itulah proses evaluasi. Alhamdulillah semuanya sudah bisa paham. Jadi mari kita simpulkan bersama apa yang kita pelajari pada hari ini, yaitu kebenaran penurunan Al-Quran. Jadi mari kita simpulkan bersama. Yang pertama, proses penurunan Al-Quran. Yang kedua, turunnya Al-Quran dan penulisan Al-Quran. Coba kelompok 3. Bagaimana proses turunnya Al-Quran? Proses turunnya Al-Quran. Coba Dian. Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia pada malam Al-Qadar, sekaligus menetap dari awal sampai akhir. Kemudian diturunkan berangsur-angsur sesudah itu dalam tempo 23 tahun. Nah, itulah kesimpulan turunnya Al-Quran. Al-Quran pertama kali diturunkan pada malam Lailatul Qadar, kemudian diturunkan secara berangsur-angsur, waktunya kurang lebih 23 tahun. Yang kedua, penulisan Al-Quran. Penulisan Al-Quran, siapa yang bisa jelaskan? Sukma. Bisa dilaksanakan sejak wahyu diterima Nabi Muhammad SAW hingga selesai dikumpulkan dalam sebuah tulisan berupa mushaf pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Pada zaman, jadi penulisan Al-Quran itu dilaksanakan sejak wahyu diterima oleh Nabi Muhammad SAW hingga selesai dikumpulkan atau dibukukan
pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Dia sudah berbentuk sebagai mushaf. Selanjutnya, mana proses tulisan Al-Quran? Coba Febrianti. Proses penulisan Al-Quran menjadi sebuah mushaf itu selesai pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Ya, jadi proses penulisan Al-Quran menjadi sebuah mushaf itu terjadi pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan, khalifah yang keberapa? Berarti? Khalifah yang ketiga. Khalifah pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah kedua? Umar bin Khattab. Khalifah ketiga? Utsman bin Affan. Khalifah yang keempat? Ali bin Abi Thalib. Jadi kesimpulan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini tentang kebenaran penulisan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran diturunkan ke langit pada malam Lailatul Qadar sekaligus lengkap dari awal sampai akhir. Kemudian diturunkan berangsur-angsur. Sesudah itu dalam tempo waktu kurang lebih 29 tahun. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, penulisan dilaksanakan sejak wahyu diterima Nabi Muhammad SAW hingga selesai dikumpulkan dalam sebuah tulisan berupa mushaf, yaitu pada Khalifah Utsman bin Affan. Yang ketiga, banyaknya para penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang membuat sahabat Umar menyampaikan pendapatnya kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan catatan-catatan Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran itu hilang. Sahabat Umar mengusulkan kepada Abu Bakar supaya tulisan-tulisan Al-Quran yang berada di pelepah kurma, di batu dan lain sebagainya supaya dikumpulkan. Kemudian yang terakhir, proses penurunan Al-Quran menjadi sebuah mushaf yang utuh, yaitu pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Ya, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita pagi hari ini. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai membahas tentang proses penurunan Al-Quran. Jadi sebelum Ibu menutup pembelajaran ini, mari kita sama-sama berdoa dengan harapan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Al-Quran itu kalau kita rajin membacanya, itu menjadi penolong kita pada hari kiamat. Karena pada hari kiamat itu tidak ada yang bisa menolong kita selain amal kita sendiri. Salah satunya dengan rajin membaca Al-Quran. Mari kita sama-sama membacakan doa kafaratul majelis. Nanti pimpin sendiri sudah ya? Berdoa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.